Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembukaan, saya mengikuti dari orang-orang yang terdahulu. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Bana wa Nabiyana Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada umat-umatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Pak Kiai Samsul yang dicintai oleh Ibu Tika, dan katanya ada jabatan baru buat Pak Kamai, Kamai Simatupang, siang malam tunggu panggilan. Bapak Gubernur, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbicara di tempat ini. Walaupun sebenarnya saya malu. Malunya kenapa? Di sini ada kiai yang mesantrennya habis katrolnya juga berapa biji ya Pak? Habis katrol ada Bapak Jamal, saya dengar-dengar master Reiki. Jadi kalau saya apalah begini gitu ya. Nggak ada apa-apanya. Alhamdulillah saya datang dari Bandung. Kebetulan istri saya juga dari Tuban. Istri saya dari Tuban, yaitu turunan Bandung. Dari Bandung juga. Alhamdulillah atas rahmat dan izin Allah datang ke tempat ini. Walaupun tidak disangka bahwa saya akan berbicara di sini, tapi disinilah kehendak Allah harus berbicara di sini. Karena ada master yang itu teman saya, Bapak Oni, yang pengalamannya dalam sekali Pak. Karena dia penggali sumur. Kalau saya pengalamannya jauh. Karena saya diperintahkan oleh Pak Pur itu untuk keliling Pulau Jawa. Untuk apa? Untuk menyampaikan kalimat yang di belakang ini. Kalau dulu masih dzikir nafas. Nah, setelah safari ditambahkan dengan sadar Allahnya. Keliling Jawa itu saya sampai 4 kali naik motor jadul. Jadi mohon maaf apabila yang saya sampaikan nanti, karena pembelajaran saya di jalanan, bukan di pesantrenan. Dan itulah bodyguard saya, Pak Muhtar, yang mengawal saya dari subuh Surabaya menuju Banyuwangi ya Pak Muhtar tahun 2016. Waktu itu karena perintah pertama yang Allah berikan lewat Pak Pur, Ki berjalan Ki siap nggak? Kalau saya selalu mengatakan siap. Kalau disuruh guru saya mengatakan siap, selalu siap. Disuruh apa aja, ya siap pulang atau siap berhenti, yang pokoknya siap aja dulu lah. Nggak pernah mikir apa dulu. Nah, disitulah pembelajaran yang Allah berikan dalam safari sadar Allah waktu itu. Saya lihat kebesaran Allah dan keagungan Allah. Itu pembelajaran yang pertama. Kemudian karena oleh Pak Pur waktu di Demak di Sunan Kalijaga, saya cuma sampai di situ. Pak Pur menyuruh turun Ki ke Solo. Jadi nggak usah ke pantai utara, udah turun aja. Saya turun. Saya bilang mau itu kepada Pak Pur, Pak, saya udah gila Pak. Kenapa Ki? Karena ketika saya berjalan itu saya udah nggak bisa zikir hu Allah lagi, udah nggak bisa sama sekali. Saya gila kayaknya Pak. Gila kenapa Ki? Saya nggak bisa zikirin hu Allah lagi Pak sebenarnya. Terus Aki menyadari Allahnya gimana? Setiap saya melihat sesuatu, saya lihat di baliknya itu adanya Allah. Jadi sih nggak pakai napas lagi Pak katanya. Salah nggak Pak? Ya enggak Ki, justru pengennya semuanya itu. Jadi napas ini hanya salah satu komponen atau perangkat yang Allah berikan untuk mengingatnya. Itulah safari pertama. Selama 1 tahun itu saya dikejar-kejar hutang Pak.
terus terang dikejar-kejar hutang. Seolah-olah yang dari itu Pak Yono dari hutang. Bukan hutan, hutang. Dikejar-kejar hutang. Seolah-olah itu dari Demak sampai ke Gresik itu saya dikejar. Katanya kalau bahasa kerennya begini, katanya ente keliling Jawa. Tapi kenapa aku nggak dilewati? Seolah-olah begitu. Seolah mereka menuntut kepada saya. Ya Allah. Akhirnya tanpa pemberitahuan Pak Pur, saya jalan lagi dari Bandung, jalan menuju Padepokan, langsung setara dan saya itu membayar hutang dan alhamdulillah terkeliling dan ketemu sama master saya yang ganteng kalem, Mas Oni. Waktu itu ketemu. Nah, pembelajaran yang kedua saat itu adalah bagaimana kehendak Allah terjadi pada diri saya. Mau ceritanya nanti jangan iklan dulu nanti bicaranya nanti. Nah, itu saya keliling lagi Pulau Jawa sampai ke Madura. Yang ketiga, saya jalan lagi. Waktu itu pakai judulnya, dan setiap perjalanan adalah ada judulnya. Nah, yang kedua itu ternyata saya kebetulan sampai ke Bali waktu itu sama Bebeb ke Bali. Istri naik kereta dari Bandung sampai Surabaya. Dari Surabaya dia naik kereta ke Banjawi. Lagi pemutar yang saya suruh. Pemutar, tolong istri saya taikan ke kereta. Dan pemutar yang selalu saya suruh. Terima kasih pemutar, semoga menjadi amal Anda nanti di yaumil akhir. Nah, saya ketemu di Banyuwangi jam 4 subuh waktu itu. Alhamdulillah. Nyampe dari Bali nyebrang pakai motor tetap jalan lagi. Dan pembelajarannya di yang ketiga itu adalah bagaimana kita menerima kehendak Allah. Itulah inti hidup sesungguhnya. Dan saya temukan di mana? Di kota Brebes. Apa masalahnya? Cuma uang yang sepele, 500 rupiah Pak. Persoalannya 500 rupiah. Saat itu saya beli bensin, uang saya 50.000, Mbak, beli bensin 50.000. Ternyata diisi itu cuma 28.500. Kembaliannya berapa? Berapa? 21.000. Berarti matematikanya masih pada pintar. Ternyata saya di kembalian bukan 21.500, tapi 21.000. Begitu saya, kok 21.000? Angkanya 28.500. Kemana yang 500 lagi? Wajar kan Pak? Itu kan uang saya, hak saya untuk memintanya. Bah, kurang 500. Begitu saya mengatakan, dia melotot. Bapak punya GoPay enggak? Kalau punya GoPay, saya kembalikan. Cuk, ke sini Pak. Ya Allah, ya Karim. Bagi saya waktu itu otak saya berpikir 500 itu dari saya. Coba ada 10 orang, 20 orang kali 500 berapa? Ya, ini mesti dilaporkan kata saya kepada pengurusnya. Begitu saya melaporkan, mau lapor tek. Seolah-olah mengatakan jangan. Mungkin ini terjadi kepada kamu saja. Di sana saya menangis Pak. Ya Allah, ternyata Engkau memberikan pengajaran bagaimana Allah menerima sikap kita. Udah duit saya 500 rupiah dipinta malah dimarahi. Disitulah Allah memberikan pengajaran kepada ya Allah. Hidup ini ternyata adalah menerima kehendaknya. Kalau kamu tidak salah ya Pak Kiai ya, umur 4 bulan itu udah Allah tetapkan. Apakah nggak ada sebabnya kita ngumpul di sini udah terhitung di sononya ini udah ada siapa yang bakal berkumpul di sini siapa saja. Bahwa hidup ini sederhana. Bahwa hidup ini bagaimana kita menerima kehendak Allah.
Contohnya begini Pak. Pak Jamal, maaf, punya kehendak? Punya. Mas punya kehendak? Punya. Punya kehendak? Sama. Apakah Allah nggak punya kehendak? Allah juga punya kehendak nih. Yang jadi masalah adalah ketika kehendak kita tidak sama dengan kehendak Allah. Itulah sumber masalah hidup sesungguhnya. Kita pingin A, Allah kasih B. Disinilah intinya. Ketika kehendak kita tidak sama dengan kehendak Allah, disitulah persoalan hidup. Maka hanya dengan modal 5.000 rupiah persoalan beres Pak. Bagi orang yang tidak menerima kehendak Allah itu, tinggal 5.000. Bapak pergi ke toko besi, cari tambang, kemudian cari pohon yang gede, udah gantung, pak gitu. Orang karena tidak menerima kehendak Allah. Banyak orang yang tidak kuat manakala tidak menerima kehendak Allah. Nah, disinilah persoalan hidup sesungguhnya. Dan intinya ternyata hidup ini bagaimana bersikap kita menerima kehendak Allah. Halo, difilm kan Pak? Halo, difilm dulu. Nah, perjalanan yang keempat, inilah saya pertama kali datang ke sini ya Pak Kiai. Jadi ini kali yang kedua saya datang ke tempat ini. Waktu safari keempat, itu Allah langsung memberikan pengajaran kepada saya. Pengembangan daripada DN, pengembangan dari Patrap, dan Allah memberikan secara langsung metodenya. Dan itu tidak saya berikan kepada orang lain. Masih dalam rangka saya makan sendiri Pak. Makin saya makan sendiri, saya olah sendiri. Dan ternyata itu adalah intinya. Dari sini ke sini, dan itulah inti hidup sesungguhnya nantinya. Makanya Allah memberikan satu tempat yang namanya Padepokan. Alhamdulillah saya juga atas bantuan teman-teman mendirikan Padepokan di Kota Banjar Ciamis. Nah, insya Allah nanti apa yang zikir nafasnya saya kembangkan, patrapnya saya kembangkan, dan terakhirnya nanti metode yang saya sampaikan. Nah, itulah pembukaan dari saya. Baru pembukaan Pak, belum bicara ini. Baru pembukaan, baru bicara. Baiklah bapak-bapak dan ibu semuanya. Kita dulu haus. So, yang mau minum, mau ngopi, santai-santai saja. Baiklah, terutama bagi yang baru mengenal zikir nafas ini, karena banyak yang mengatakan zikir nafas ini mana sih dalilnya, mana sih keterangannya, dan maka bahkan ada yang mengatakan bahwa zikir nafas ini sesat. Karena tidak ada payung hukum yang mengatakan harus berzikir. Bukan tidak ada, sebenarnya ada. Cuma tinggal mengolah metodenya kemana. Untuk itu mohon maaf kepada yang punya HP, yang punya aplikasi Qur'annya, tolong dibuka. Silakan, tolong dibuka. Yang punya aplikasi Al-Quran, tolong dibuka surat 2 ayat 152. Udah yang dapat? Biasanya perempuan yang dapatnya. Hah? 500.000 rupiah. Ada? Mas, udah dapat? Belum? Al-Baqarah 152. Hah? Coba buka. Bukan, dibuang HP-nya. Nyuruh dibaca kan tadi itu. Masya Allah. Artinya? Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Nah, ini satu ayat yang pendek, tapi di sana ada dua perintah. Ayatnya pendek. Padkuruni adkurkum waskuruli wala takfur. Ingatlah kamu kepadaku,
aku pasti ingat kepadamu. Jadi perintahnya itu, ingatlah kamu kepadaku, aku pasti ingat kepadamu. Jadi kalau kita ingat kepada Allah atau zikrullah atau menyadari Allah, itu mah mio sama pario, Pak. Ngerti, paham nggak? Tidak. Artinya metik. Pario kan metik, Pak De. Pario metik, mio metik. Jadi begitu kita ingat kepada Allah, metik. Allah langsung ingat kepada kita. Otomatis. Jadi kalau kita ingat kepada Allah, otomatis Allah ingat kepada kita. Tidak terasa ya? Iya, nggak terasa. Jadi itu mah otomatis. Jadi dalam hal ini, kalau yang melupakan Allah itu siapa? Allah atau kita? Kita. Lu aja kali. Gak sadar. Nah, di ayat ini jelas. Ingatlah kamu kepadaku dan aku pasti ingat kepadamu. Baiklah, akan saya memberikan contoh. Pergi, mohon maaf. Oh ini, bentar. Yang ini yang mana pakai ini ya? Ya paham. Begitu pulang, nanti ingat ke sini. Ayatnya, Fadkuruni adkurku. Ingatlah kamu kepadaku, aku pasti ingat kepadamu. Begitu kita ingat kepada Allah, Allah otomatis langsung. Dan begitu kita lupa kepada Allah, Allah lupa kepada kita. Nah, tinggal tombol ini di dalam diri kita untuk mengingat kepada Allah. Fadkuruni adkurku. Coba dibuka lagi surat 59 ayat 19. 59 atau Pak Jamal sudah menemukan surat 59 ayat 19. Siapa cepat? Dia dapat. Oh saya, ini dia tahu, ini ada payung hukumnya loh. Ini ada payung hukumnya. Siap? Ada yang menemukan? So, kamu lagi. Lanjut, jatah kamu itu. Wala takunu kalladzina nasullah Apa ansahu anfusahu ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Stop. Ini perintah dari Allah. Dan janganlah kamu seperti orang-orang lupa kepada Allah. Artinya tidak berzikirullah, tidak menyadari Allah. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Terus lanjut. Sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Dan sehingga Allah melupakan kepada dirinya sendiri. Terus Mereka itulah orang-orang yang fasik. mereka itulah orang-orang yang fasik. Siapa yang orang fasik itu? Mungkin kita juga di antaranya. Bisa saja kita ya begini. Bisa saja kita, karena kita tidak berpikir kepada Allah. Itulah orang-orang yang fasik. Inilah kata Allah, Fadkuruni adkurku. Ingatlah kamu kepadaku, aku pasti ingat kepadamu. Lanjut, yang tadi 152 baru kepotong. Siapa menemukan? Yang tadi 152 balik lagi. Ya, 152. Ya, yang tadi. Tadi kan Fadkuruni udah dapat? Ya, kamu lagi. Nomor sepatu berapa kamu? 152 yang tadi. Iya, yang Fadkuruni kan baru setengah sepotong ayat. 152. Coba. Terus? Artinya? Ya. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingat kepadaku. Nah, bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku.
Dan salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dan jarang kita syukuri diantaranya adalah Nafas. nafas ini jarang kita syukuri. Karena apa? Karena apa? Seolah-olah kita ini bernapas. Tadi Pak Jamal menyentil sedikit bahwa ini kita ini bernapas atau dinapaskan? Dinapaskan. Dinapaskan. Sebab kalau orang bernapas, orang itu akan hidup selamanya. Nggak bakal mati, Pak, kalau orang bernapas itu. Iya. Nggak bakal mati orang bernapas itu. Tapi kalau dinapaskan, berarti ada jatahnya dihentikan. Nah, inilah ayat payung hukumnya. Kenapa harus ketika saat bernapas inilah? Karena napas ini bisa saja suatu saat Allah cabut dari diri kita. Siapa yang pernah ke bank? Acung, yang pernah pergi ke bank? Bang Bank BRI, BNI atau bank apa? Kadang Bank Toyib nggak mau pulang-pulang. semua kita. Kayaknya Bang pernah ke bank. Maaf ya, setoran apa pinjam Bang? Gak apa-apa. Dalam artian itu mereka. Begitu Anda masuk ke bank, Anda ambil apa dulu? Antrian. Hah? Nomor antrian. Ajak main-main dulu. Anda itu nomor 20. Ingat nomor berapa? 20. Tiba-tiba teller mengatakan, perhatian. Nomor 18 masuk teller 1. Nomor 18. Anda berapa lagi? Wah, Dari mana Anda tahu dua lagi? urutannya. Dari nomor tadi. Anda nomor 20. Sedangkan tadi teller mengatakan nomor urut 18. Anda mungkin dua lagi nih. Siap-siap dicek lagi uang buat setorannya, slipnya, saudara. Udah. Begitu Anda panggil antrian 20 masuk teller, Anda langsung ini. Nah, Anda tahu nomor antrian itu bisa pergi. Sementara kita juga sebetulnya lagi ngantri saat ini. Kita lagi ngantri, cuma nomornya nggak tahu. Ngantri apa kita? Ngantri mati kita itu. Sekarang ada yang mati, Pak. Ada yang mati nih sekarang. Atau di mana tapi ada yang mati alat cabut, napasnya habis. No, ada lagi. Setiap menit malaikat sibuk ambil jatah napasnya habis. Nah, pentingnya zikir napas ini agar apa? Ketika maut menjemput, nyawa melajang, agar tiba mati namanya, kita dalam keadaan sadar kepada Allah, dalam artian kita dikuluh kepada Allah. Maka setiap nafas ini seperti itu terus. Begitu dia jatah kita dalam keadaan sadar kepada Allah. Itu pentingnya. Jadi intinya adalah jadi kita lagi menunggu, Pak. Kita lagi menunggu. Dan orang yang berzikir itu ternyata termasuk orang penyelamat dunia. Alhamdulillah Anda ini semua termasuk penyelamat dunia. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan, selama di bumi ini masih ada orang yang berzikir dan menyebut Allah, 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 dunia ini tidak akan kiamat. Maka bentuklah majlis-majlis zikir ini untuk mengingatkan Allah. Termasuk azan itu. Terus alhamdulillah. Sebab sekarang ini kata Sunan Kalijogo, wis tiba titi mongsone, kali ilang kedume, apalagi yang begitu. Itu banyak bahasa Jawa yang mengingatkan saya seperti itu. Tanda-tanda kiamat itu. Pasar ilang kumandangnya, terus gedung ilang kalinya ya. Nah seperti itu. Itu banyak tanda-tanda zaman sekarang, Bu. Ya.
Alhamdulillah dimotori Pak Samsu, dimotori Pak Kama, dimotori Pak Deyono. Kan bentuk halaqah seperti ini untuk mengingatkan kita kepada Allah, untuk berzikir kepada Allah. Nah, tadi ada pun ketika kita berzikir ada sensasi, itu biasa. Biasa. Kenapa? Karena niatnya yang salah. Tadi ayat 40 ini itu waskuruli wala takfurun. Ingatlah kamu kepadaku dan aku pasti ingat, dan bersyukurlah kepadaku dan jangan mengingkari nikmatku. Jadi berzikir itu intinya adalah untuk bersyukur, titik di sana. Jadi intinya berzikir untuk bersyukur kepada Allah, jangan macam-macam aja. Karena Allah mengatakan fadzkir waskuruli wala takfurun. Adapun nanti Allah kasih kelebihan dari zikir itu bonus. Bonus loh Pak. Karena janji Allah juga la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Dan barang siapa yang bersyukur kepadaku akan aku tambah nikmat. Dan barang siapa yang kufur kepadaku ajarku sangat pedih. Kalau di matematika ada ilmu penambahan pasti ada pengurangan. Di si ayat ini tidak berlaku. Kalau kamu bersyukur, aku tambah. Kalau kamu kufur, aku habisi dah. Tidak ada pilihan, tidak ada pengurangan. Contohnya begini, kalau Bapak punya mobil 10, kita bersyukur ya Allah. Bisa kan jadi 11, jadi 12, jadi 13. Tapi ketika Anda tidak bersyukur, bukan tinggal 9, tinggal 8, tinggal bukan. Habisin sama Allah sekali dulu. Pak! Allah bisa saja menghabiskannya. Nah, jadi inti daripada berzikir ini adalah untuk bersyukur kepada Allah. Syukuri aja. Nah, disinilah yang Pak Pur diajarkan dari intinya adalah menuju kepada sadar Allah. Sadar Allah yang mana sih? Apa sih? Bapak, Ibu yang saya hormati, rukun agama kita cuma ada 3. Iman, Islam, dan ihsan. Rukun iman, rukun Islam dari kecil SD, SMP, kita dicekoki dengan rukun iman, rukun Islam, rukun iman, Islam. Tapi bab ihsannya jarang disampaikan. Inilah inti metode daripada zikir nafas ini untuk menemukan ihsan kita kepada Allah. Di sini yang disebut ihsan itu ya sadar Allahnya ini. Kalau di zaman Rasulullah namanya ihsan. Kalau di zaman sekarang apapun yang supaya dimengerti oleh bahasa kita itu menyadari Allah dalam setiap hembusan keluarnya dan masuknya nafas kita. Sadari Allahnya di situ. Sadari Allahnya terus. Itu. Dan ketika kesadaran kita udah memuncak, udah di sana, dari tarikan Allah. Allah tempatkan kita di mana, itu hak prerogatif Allah. Allah kasih bonus apa? Itu hak prerogatif Allah. Disinilah Bapak, Ibu yang saya hormati. Dan untuk menumbuhkan kesadaran ini, ayat yang menarik adalah di surat 57 ayat 4. Apa lah? Dapat? Udah dapat? Siap? Sok? Terjemah aja lah, nanti Al-Qurannya di rumah aja. Ya. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Stop. Dialah Allah yang menciptakan langit dalam 6 masa. Apakah Allah tidak bisa 5 masa? 4 masa? 3 masa? 2 masa? 1 masa? Tanpa masa? Bisa Allah itu. Tapi kenapa Allah mengatakan aku bisa melihat dalam 6 masa? Di sini ada proses, Pak. Ada proses. Dalam menuju kepada Allah itu ada proses. Biasanya sensasi dulu, apa dulu. Kalau tadi Pak Jamal mengatakan, kalau kita udah masuk dulu di sana tak. Itu ada prosesnya.
Allah aja kalau orang Jakarta bilang, lu mau cepet-cepetan sih, gua aja pakai proses, masa lu mau sekaligus? Nah, Allah menciptakan langit bumi dalam 6 masa. Lanjut. Kemudian dia bersemayam di atas air. Kemudian dia bersemayam di atas air. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya. Top. Nanti bagian masalah arus, bagian Pak Samsul, karena harus pendalamannya dari pesantrennya. Cuma Allah mengatakan barusan dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya. Allah mengetahui itu. Apakah ketika dulu kita berpacaran di tempat gelap nggak ada videonya, nanti ada. Allah mengetahui apa yang keluar, semuanya Allah mengetahui, tinggal disadari. Apakah Allah tidak mengetahui? Semua Allah ketahui semuanya. Disinilah apakah orang yang korupsi ketika bersembunyi tidak ada semuanya, atau ketika mencuri di rumah ada semuanya. Allah itu mengetahui. Coba lanjut. Apa yang turun dari langit dan apa yang naik di sana. Terus Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Di sinilah perlunya proses kesadaran kamu. Kata Allah. Tinggal menyadari Allahnya. Sadari Allahnya di mana saja. Berzikirlah kamu di mana saja. Karena bisa sewaktu-waktu jatah napasmu habis. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Jadi kemana-mana kita dikawal dengan kekuasaan Allah. Kita tidak akan bisa bersembunyi. Tidak akan bisa bersembunyi. Semua nanti akan tampak videonya yang Allah berikan kepada kita.